Abu Jahal melihat Nabi SAW begitu sakit hati, tapi dia tidak berani, karena berkali-kali mencoba. Nabi selalu dilindungi oleh malaikat Jibril, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mengatakan suatu hari, membuat sayembara kepada pemuka-pemuka Quraisy, "Ayuhan nas, ayyukum ya'ti ila Muhammadin wa huwa ya'fir ra'sahu fayakhniqa unukahu fayaqtulahu wa huwa sajid wa yakhniqa unukahu wa fayaqtulahu wa huwa sajid." Wahai orang-orang yang ada sini, berkata kepada pembesar Quraisy, siapa yang berani datang kepada Muhammad, kemudian dia mencekek leher Muhammad di saat dia sujud seperti itu, maka dia bisa membunuh Muhammad. Faqama ashqal qaum, maka berdirilah orang yang paling bejat di antara mereka, yang Allah berikan contoh, disebabkan kisah dia ini di dalam Al-Quran sampai hari kiamat, ibrah, pelajaran sebagai pelajaran bagi kaum muslimin. Yaitu para ulama ahli tafsir bersepakat turunnya ayat ini gara-gara orang ini, yaitu ayat yang berbunyi apa di dalam surat Al-Furqan, wa yauma ya'udzu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh jani wa kana asyaitanu bil insani khadhula. Dan hari di mana seorang yang zalim akan menggigit jarinya karena penyesalan. Di saat itu dia mengatakan, ya Allah, seandainya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai orang yang paling dekat dengan diriku, sebagai sahabat karibku. Dia yang telah menyesatkanku dari jalan Allah, wa ani dzikr, dari Al-Quran. Padahal dulu aku sempat mendengarkan Al-Quran, dan Al-Quran hampir masuk ke dalam renung hatiku. Cuma gara-gara dia, akhirnya aku mati dalam keadaan musyrik. Menyesal. Siapa? Ini orang. Namanya antum hafalkan. Namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Ini Uqbah bin Abi Mu'id ini orang paling dekatnya tokoh musyrikin sama Nabi orang. Paling lembutnya orang ini. Paling baiknya orang ini. Paling sopan orang ini. Paling takut mengganggu Nabi orang ini. Paling suka ngobrol sama Nabi di antara pemuka musyrikin yang lain, selalu menghina, mencaci maki. Dia enggak, selalu duduk sama Nabi karena dilihat Nabi ini orang mulia, dan dia ini ayah tiri dari sahabat siapa? Dia ayah tiri dari sahabat Utsman bin Affan. Karena Affan meninggal di saat Utsman berumur 5 atau 7 tahun. Kemudian ibunya Arwa bintu Quraiz, bibi Nabi, sepupu Nabi. Jadi ibunya Utsman itu sepupunya Nabi. Jadi Utsman itu jatuhnya keponakannya Nabi dari ibunya. Nabi termasuk khalnya Utsman, bisa dikatakan begitu. Nah, beliau Rasulullah SAW ketika duduk didatangi oleh siapa? Uqbah bin Abi Mu'id. Abu Jahal semakin takut melihat keakraban Uqbah bin Abi Mu'id dengan Rasul. Puncaknya terjadi ketika Uqbah bin Abi Mu'id suatu saat mengundang tokoh-tokoh musyrikin. Dia mengadakan walimatut ta'am, undangan makanan terhadap tokoh-tokoh penduduk Mekah, termasuk diundang Rasulullah. Nah, Nabi SAW kemudian ketika mau makan, beliau mengatakan, ya Uqbah, wallahi la ashrabanna syarab wa la adzukanna ta'am hatta tu'mina billah wa bi rasulih. Demi Allah, wahai Uqbah, aku enggak akan nyentuh minuman dan makananmu sampai engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan masa itu aib bagi seorang tuan rumah kalau ada undangannya nggak mau makan dengan alasan apapun, aib. Dia akan bujuk supaya makan. Maka karena mendengar ucapan ini berat bagi Uqbah, tidak ada pilihan lain, maka dia pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Diucapkan syahadat. Maka ini yang kemudian nanti disesali oleh dia. Sudah hampir dekat dengan Islam, tapi gara-gara Khalil, gara-gara sahabat karib, orang bisa jauh dari hidayah, dari Islam. Orang ini contohnya. Begitu Nabi kenapa sampai mengatakan dalam hadis sahih, apa? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama itu, seorang itu tergantung agama saudaranya, sahabat dekatnya. Maka lihatlah orang itu siapa sahabat yang patut untuk dia menjadi sahabat karibnya. Contohnya Uqbah bin Abi Mu'id.
Begitu dia mengucapkan itu, gempar. Yang sedang makan terbelalak mereka mendengar, lu masuk Islam nih Uqbah bin Abi Mu'ayt. Akhirnya Abu Jahal mengatakan kepada hadirin, tokoh-tokoh musyrik, tenang, belum apa-apa, kita bisa atasi. Begitu pulang, dia punya sahabat karib. Sahabat karibnya siapa? Tebak. Sahabat karibnya tuannya Bilal bin Rabah. Siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Hah? Begitu pulang Umayyah bin Khalaf, riwayat yang lain kakaknya Ubay bin Khalaf. Dia mengatakan, wahai Ubay atau wahai Umayyah, ata'lam ma hadatha bi khalikika Uqbah bin Abi Mu'ayt? Kamu tahu apa yang terjadi kepada sahabat karibnya Uqbah bin Abi Mu'ayt? Kemarin dia mengucapkan syahadat di hadapan Muhammad dan di hadapan tokoh-tokoh musyrikin. Benar. Silahkan kau atasi. Datang dia. Katanya Uqbah, benar apa yang kau dengar, kau mengatakan begini dan begitu? Kata dia, iya, aku tidak bisa. Muhammad tidak akan makan makananku, hidanganku. Aku malu di hadapan orang lain. Maka dia mengatakan, wallahi kalami min kalamika haramun wa wajhi li wajhika haramun hatta ta'tiya Muhammad ila Muhammad wa tadribahu wa tabsuka ala wajhi wa tadribahu wa taltuma wajhahu. Demi Allah, aku enggak akan ngomong kepadamu. Haram hukumnya aku ngomong kepadamu. Engkau berbicara kepada aku, enggak usah, aku enggak akan ngomong kepadamu. Wajahku haram untuk menatap wajahmu dan wajahmu juga haram menatap wajahku. Artinya putus hubungan kita. Kecuali engkau mau datang kepada Muhammad, engkau ludahi wajahnya, kemudian kau tampar wajahnya dan kau pukul wajahnya, baru aku percaya engkau tidak masuk Islam. Maka tidak ada jalan lain kecuali orang ini melakukan apa yang dikatakan saudara. Dia gandeng sahabatnya ini, dia datangi Rasulullah ketika Rasulullah ada di Ka'bah, dan dia panggil Muhammad. Begitu noleh, dia ludahi wajah Rasulullah dan dia tampar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjadi ashqan nas wa akhbathun nas. Dia menjadi manusia yang paling bejat. Setelah itu dia jadi orang yang paling berani terhadap Rasul. Salah satunya apa yang diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sirah An-Nabawiyah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Abu Jahal mengatakan, suatu saat siapa yang berani datang kepada Muhammad di saat dia sujud seperti itu, kemudian dia mencekek Muhammad dengan kain atau surbannya, maka kemudian dia bisa membunuh Muhammad. Uqbah bin Abi Mu'ayt mengatakan, ana. Dia pun datang kemudian menginjak kepala Rasulullah di saat sujud. Dia duduk di atas punggung Rasulullah di saat Rasulullah sujud, dan kemudian dia mencekek dengan sorbannya leher Rasulullah SAW. Hampir Rasulullah meninggal, ikhwafillah azakumullah. Dengan kondisi seperti itu, antum ditiban oleh orang yang lebih besar, dan juga dia menginjak batang leher dan kepala antum dengan dengkul atau dengan kakinya, dan dia duduk di atas badan antum. Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Hampir Rasulullah meninggal, sampai datang Abu Bakar As-Siddiq berlari dengan keras, dan dia tidak berpikir apa yang terjadi setelah itu terhadap dirinya. Yang beliau pikirkan bagaimana Rasulullah SAW selamat. Maka beliau pun mendorong Uqbah bin Abi Mu'ayt dan Rasulullah SAW. Lalu dengan lantang Abu Bakar menghadapi pemimpin-pemimpin Quraisy yang sedang tertawa, dan beliau mengatakan kepada mereka, ya ma'asyara Quraisy, ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah. Wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang hanya mengatakan Rabbku adalah Allah? Nah, ini salah satu contoh betapa Abu Bakar membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.